Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah masuk pembelajaran kembali di PJJ ini, pelajaran akhlak. Di pembelajaran 4 dengan judul menjauhi akhlak buruk. Oke, silakan dibuka halaman 68 buku paketnya. Baik, di sini ada dalil yang menguatkan tentang kebaikan ya. Kebaikan yang Allah berikan kepada seluruh manusia. Ya, untuk itu kita diwajibkan untuk bersyukur dan beribadah hanya kepada Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Qasas, surat 28 ayat 77, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasadati fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan artinya, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu ke bagian negeri akhirat, dan jangan kau melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baik kepada orang tua sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kau berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, di sini Allah menganjurkan kita untuk mencari apa yang menjadi kebahagiaan kita di negeri akhirat nanti, ya, amal kebaikan, amal ibadah semua kita harus ambil, kita harus bawa sebaik-banyaknya untuk kebahagiaan negeri akhirat. Tapi tidak melupakan ya, selama kita hidup di dunia berarti kenikmatan dunia juga harus kita cari. Ya, jangan dilupakan ya. Dan setelah itu apa perintahnya? Berbuat baik kepada orang tua. Kenapa? Karena Allah telah berbaik kepada kita. Dan di sini apa? Anjuran Allah, jangan kita berbuat kerusakan. Karena apa? Karena Allah tidak suka orang-orang yang berbuat kerusakan. Masya Allah ya. Allah memberikan kita cara-cara untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat, ya. Dan juga Allah memberikan larangan-larangan, tanda-tanda hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Kemudian Allah juga memuji Nabi Muhammad SAW memiliki akhlakul karimah, dan kita sebagai umatnya wajib mencontoh beliau. Ini ada di Surat Al-Qalam 68 ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur, ya. Nah, ini menjadi acuan kita, ya. Rasulullah juga bersabda bahwa orang yang paling dekat dan duduk bersama Nabi nanti di surga kelak adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan mereka juga sebagai orang yang paling sempurna imannya, ya. Suka nggak kalian menjadi teman duduk Rasul nanti di surganya Allah, ya? Pasti kalian semua amat suka dan menginginkannya. Oleh karena itu kita harus berakhlakul karimah, ya, dan menjauhi akhlak-akhlak buruk atau akhlak mahmudah, ya. Nah, di antara bahaya dan akibat akhlak mazmumah, ya, mazmumah. Yang pertama, akhlak yang buruk akan menjauhkan kita dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman kita menjadi tidak sempurna. Ya, di akhirat akan dijauhkan dari Rasulullah, ya, tidak mendapat pahala juga, dan di akhirat menyesal, mengalami kesulitan, kesedihan, dan kehancuran di dunia dan akhirat. Nah, ini baru bahaya yang di dunia, ya. Nanti di akhirat seperti apa kalau kita memiliki akhlak tercela atau akhlak yang buruk. Di antara jenis dan contoh akhlak mazmumah, ya, yang akan kita bahas itu ada 21, ya, tapi kita sebagian dulu kita bahas. Yang pertama adalah syirik, ya. Syirik lawannya tauhid. Ya, pengertiannya banyak. Ya, bisa menduakan Allah dengan yang lain, menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, ya, sesuatu ibadah yang ditujukan selain Allah itu syirik. Kemudian bahaya syirik bagi manusia banyak sekali. Yang pertama, yang pasti menghancurkan seluruh amal, ya, karena kita tidak melakukan sesuatu karena Allah, tapi karena yang lain. Jadi percuma amal kita tegakkan tidak akan bermanfaat. Yang kedua, pelakunya diharamkan masuk surga. Yang kedua, jika meninggal dalam keadaan syirik maka tidak diampuni. Nah, kalau sudah tidak diampuni maka otomatis diharamkan masuk surga. Yang keempat, kekal. Kalau sudah masuk neraka berarti kekal di dalamnya. Dan yang kelima itu tergolong dosa paling besar.
Yang keenam, perkara pertama yang diharamkan oleh Allah adalah syirik. Yang ketujuh, sulit menerima kebenaran, ya, karena hatinya sudah dihitamkan, ya, digelapkan oleh Allah. Yang kedelapan, hanya memperoleh kesenangan sementara, ya, memuja sana sini selain Allah, kemudian sama syaitan diberikan, itu hanya sementara kesenangannya, tidak abadi. Yang kesembilan, amalan dan harta yang dinafkahkan sia-sia karena dari jalan yang haram, ya, jadi tidak akan ada manfaatnya. Akibat syirik apa? Ada dalilnya di surat Quran surat Al-Maidah ayat 72. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya Allah yang persekutukan, orang yang bersekutukan sesuatu dengan Allah, maka Allah pasti mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Nih jelas, gamblang, ya. Allah telah berikan satu informasi valid, ya, tempatnya di mana bagi para pelaku kesyirikan, ya, tempat mereka di mana? Di neraka. Kemudian zalim. Zalim itu menempatkan segala sesuatu tidak pada semestinya berdasarkan kebenaran agama. Zalim adalah lawan perilaku adil, ya. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada dosa yang dipercepat siksanya di dunia oleh Allah kepada pelakunya. Selain itu, ia telah mendapatkan siksa di akhirat daripada dosa zalim dan memutus tali kekerabatan. Hadis riwayat Tirmizi disahkan oleh Albani. Ya, jadi dosa yang dipercepat siksanya di dunia, yaitu dosa kezaliman. Ya, itu baru di dunia. Setelah itu kelak mendapat siksa di akhirat. Jadi bertumpuk-tumpuk, ya. Nauzubillah min zalik. Lanjut ke ria. Ria adalah melakukan perbuatan suatu amal perbuatan tidak untuk mencari ridha Allah, tapi mencari pujian orang. Ya, makna lainnya adalah menuntut perhatian hati manusia agar mereka mengetahui perilaku kebiasaan baik yang dilakukan. Contoh ria adalah seorang yang melakukan sholat karena ingin dinilai baik oleh guru nih, ya. Kalau sekarang kalian pandemi tidak kelihatan, ya, atau bisa terjadi di rumah, ya. Sholatnya kalau ada orang tua rajin, ya, misalnya, atau ada saudara datang rajin, padahal jika tidak ada orang tua atau saudara di rumah yang hadir, dia sholatnya bermalas-malasan, ya. Terus di masjid atau di sekolah nih, ya, bisa jadi ria itu menjangkiti siapa saja, ya. Nah, kita memohon kepada Allah agar Allah menjauhkan, ya, penyakit hati ini dari diri kita semua. Amin. Lanjut ke bahaya ria, mendorong seseorang melakukan hal diharamkan Allah, menghapus keikhlasan, menimbulkan syirik kecil, mengurangi pahala sholat, seperti dalam firman Allah Al-Ma'un ayat 4-6, maka celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat ria. Yang terakhir, menjadikan malas melakukan sesuatu jika tidak dilihat. Jadi dia beramal, ya, beramal kebaikan hanya karena ingin dilihat. Kalau tidak ada yang lihat, dia tidak melakukan. Ini bahayanya, ya. Lanjut ke hasad. Hasad adalah merasa tidak suka, benci, perasaan sangat tidak senang dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Ya, jadi ini pandangan mata yang buruk kepada orang lain. Ini juga termasuk salah satu akhlak mazmumah, penyakit hati. Ya, hasad, ya, ada dalil yang menyatakan dhaif, tapi hadis ini disepakati kebenaran dan maknanya oleh para ulama. Apa hadisnya? Jauhi sifat hasad, karena sesungguhnya hasad itu dapat memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Kayu bakar, ya, jika sudah kena air bensin atau sudah disulut api, dia akan cepat langsung menjadi debu. Nah, itu juga perumpamaan hasad, ya, walaupun ini hadisnya dhaif, tapi kebenaran maknanya diakui, ya, disepakati oleh para ulama, ya. Nah, inilah bahaya hasad, ya. Dia akan memakan semua kebaikan yang kita lakukan dari mulai kecil sampai besar. Bersabar kita melakukannya, bersusah payah, ya, senantiasa istiqomah, tapi karena adanya hasad maka hancur, ya, memakan kebaikan yang ada. Dendam, penyakit hati yang berkeinginan keras membalas kesalahan atau perbuatan yang dilakukan seseorang, ya. Karena apa? Karena diliputi kemarahan, ya. Jadi hidupnya jauh dari ketenangan. Bahaya dendam, satu, merusak ketenangan dan ketentraman masyarakat, ya. Ini repot nih kalau adanya di lingkungan masyarakat, ya. Si A, si B bertetangga tapi ada dendam, ya. Itu akan akan menimbulkan kejahatan yang berlangsung terus-menerus. Yang kedua, menghilangkan ketentraman batin, ya.
karena selalu ingin membalas kesalahan orang yang dilakukannya pada dirinya. Ya, jadi dia pusing tiap hari memikirkan bagaimana caranya agar dendamnya terbalas. Yang ketiga, orang yang pendendam dibenci Allah, dan ini kerugian yang besar, dan kita senantiasa memohon, mengharap ridha Allah atas semua amalia kita. Baik, untuk latihan melakukan 3 hal kebaikan yang dapat kamu kerjakan di rumah, kirim foto kebaikan tersebut ke nomor ibu, kemudian paling telat dikumpulkan Jumat jam 8 pagi. Terima kasih, insya Allah kita akan bertemu di pembelajaran selanjutnya. Barakallahu fiik, jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.